Yang minta acara ini mohon izin kemarin saya ya Bu Susi ya, mohon maaf. Nah, jadi untuk akreditasi ini di Kepahyang memang saya targetkan itu tahun 2023 semua ini sudah terakreditasi ya. Dan insya Allah tanpa kecuali semua puskesmas terakreditasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan. Sekarang ada lintas sektor, ya, ada Pak Camat. Nah, pasti kok perlu akreditasi. Dan rekan-rekan puskesmas, ngapa toh kok kita perlu akreditasi. Jadi akreditasi itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah pengakuan ya. Jadi kalau kita melayani pelayanan kesehatan itu belum terakreditasi, kita belum diakui. Maksudnya diakui mutunya ya. Jadi kalau belum terakreditasi berarti selama ini walaupun pelayanannya baik itu belum bermutu, artinya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dicontohkan tadi ya, supaya apa? Supaya terjaga mutunya, termasuk keselamatan pasiennya ya, termasuk kita yang memberi, yang bekerja itu juga aman ya, tidak dari penularan dan lain sebagainya ya. Karena nanti ya, kemarin sudah rekan-rekan ya puskesmas ya, tegang semua, nggak usah tegang ya. Apalagi Lafki ini nggak tegang, santai ya. Jadi kalau kawan-kawan sekarang melihat kok santai banget ya kayaknya, ini sebenarnya gaya ya. Gaya orang Lafki ini kayaknya santai. Jadi kawan-kawan puskesmas ikut santai perasaan, iya kan? Benar nggak? Nah, tapi sebenarnya nggak santai, iya kan? Saya tahu ada yang nggak tidur ya, ada yang dimarahi suaminya ya, karena menyiapkan ya, yang terdiri sekian bab yang harus dinilai ya. Dan untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan puskesmas ya, siapa yang menentukan lulus? Siapa? Hah? Siapa? Ya kita sendiri ya. Jadi yang menentukan paripurna apa tidak itu adalah rekan-rekan puskesmas. Jangan salah, tepuk tangan. Berarti kalau besok terjadi paripurna, yang hebat siapa? Kita. Gitu ya. Bukan orang Lafki yang hebat. Orang Lafki hanya memotret, cetret, hanya dipotret ya. Bener enggak? Hasil potretan dikirim ke pusat ya. Pusat memverifikasi ya, betul apa enggak ini ya. Kalau orang Lafki juga salah, kena tegur. Itu orang Lafki tidak boleh merugikan orang puskesmas. Nah, tanggung jawabnya besar kan ya. Makanya rekan-rekan sekalian dibawa santai ya dah. Mungkin kemarin ada yang diperbaiki mungkin ya dah. Oh ini SK-nya belum ada, bisa nggak dibuat? Mungkin ya. Oh ini SPO-nya belum ada, SOP-nya belum ada, ayo dibuat. Artinya apa? Lafki hanya membantu, hanya memotret ya. Kalau ini masih bisa dirubah, yuk dirubah. Dengan Lafki yang telah datang di sini, Pak, Ibu, terus rekan-rekan puskesmas yang telah capek menyiapkan dan lain sebagainya ya. Permohonan saya sebagai kepala dinas ya, semoga akreditasi ini selamanya ya, dan nanti mudah-mudahan mendapatkan paripurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya salah nama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahyang, Bapak Tajri. Yang saya hormati tim penilai, asesor reakreditasi dari Lafki. Selamat datang di Kecamatan Kabawetan, dingin-dingin.
kayaknya nyaman. Seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, tenang tapi jangan sampai menghanyutkan ya. Yang saya hormati Bu Kepala Puskesmas Kabawetan beserta seluruh jajaran, ada yang alhamdulillah Pak Bu selama kurang lebih 4 tahun, meskipun Ibu Susi ini baru, tapi alhamdulillah kalau dengan yang lain aktif seluruhnya. Meskipun kepalanya baru, tapi staf-staf seluruh jajaran bidang di lingkup Puskesmas Kabawetan ini menjalankan aktivitas kerjasama, komunikasi, baik itu pelaksanaan setiap bulannya lintas sektor selalu dilaksanakan. Selamat Bu Susi bergabung di Kecamatan Kabawetan. Pasti berat ya. Tidak seperti di Muara Lengkap kemarin. Mungkin warganya nggak banyak yang periksa. Kalau di sini alhamdulillah berjalan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, ada yang mewakili Pak Lurah Tangsi Baru. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Kabawetan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kabawetan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bu Kapus se-Kabupaten Kepahyang yang sempat hadir pada hari ini, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu menjadi perhatian khusus bagi kami, khususnya di wilayah Kecamatan Kabawetan. Yang desa ini kita nggak khawatir kalau yang desa, karena di situ memang dialokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan. Tapi saat kita dibenturkan dengan wilayah yang ya, berada di lingkup puskesmas sendiri, ini betul-betul kawan-kawan dari puskesmas, seluruh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas betul-betul turun langsung, termasuk Bu Bidan Wiwi. Mana Bu Bidan Wiwi? Bu Bidan Wiwi, Mbak Desi. Ini yang selalu, bahkan ada cerita khusus Bu. Di Tangsi Baru, kawan-kawan inilah yang membantu pemakaman bapak saya. Jadi tidak bisa terlepaskan. Dibantu kawan-kawan dari Nagas, khususnya di saat desa-desa lain yang tidak mau menerima, satu desa yang siap menerima air sempiang. Kondisi itu saya kalau bercerita ini Pak cukup berat, tapi ini yang bisa saya sampaikan, ini harus saya sampaikan. Di saat desa tidak pemahaman pengetahuan terkait dengan standar pemakaman COVID-19, kawan-kawan nakes di Puskesmas Bukit Sari, kemudian Kapuskesmas Kabawetan juga, karena kasus pertama ada di Bukit Sari Pak, kemudian kasus selanjutnya penyebaran kasus yang sangat masif dari pesta ini ada di Tangsi Baru, dan salah satu korban COVID-19 adalah saya. Betul-betul protap tahapan-tahapan sampai ke proses pemakaman didampingi oleh kawan-kawan. Saya yang selalu ingat ada Mbak Wiwi, Bu Bidan Wiwi, Mbak Desi, bahkan kami satu keluarga harus isolasi
obatnya diantar ke rumah Pak. Ini cerita yang betul-betul kami alami secara langsung, sehingga saya sampaikan tadi, kalau kita bicara puskesmas Kabawetan betul-betul sangat menyentuh bagi saya. Jadi harapan kami tidak diragukan lagi Pak, kalau dari sisi pelayanan, bahkan kerjasama dengan pemerintah desa juga kami sudah laksanakan terkait dengan saat ini program-program, dan menjadi satu hal yang harus kita tidak lanjuti terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa. Tahapan-tahapannya sudah kita mulai, karena banyak pro dan kontra terkait dengan stunting ini. Problem-problem permasalahan benturan dengan antara pemerintah desa, kader-kader dengan yang terindikasi beresiko stunting ini cukup ada sedikit-sedikit permasalahan. Alhamdulillah melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyampaian dari kawan-kawan nakes yang berkolaborasi dengan desa, bahkan dari 6 desa dan 1 kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Kabawetan ini sudah melaksanakan sosialisasi, sehingga pemberian pemahaman kepada masyarakat bisa disampaikan. Semoga Puskesmas Kabawetan bisa terakreditasi paripurna, dan peningkatan pelayanan masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kabawetan ini bisa semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu dan kami senantiasa mengagungkan asma-Mu dan bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul, berdoa, bermunajat dan bermohon, semoga kegiatan kami pada hari ini, yakni reakreditasi Puskesmas Kabawetan, menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, sehingga membawa berkah, taufik dan hidayah bagi kami semua. Allahumma ya Allah ya Hadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan petunjuk, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi dalam kami menjalankan amanah tanggung jawab yang kami emban ya Allah, sehingga kami menjadi insan yang profesional. Allahumma ya Allah ya Nafi', Engkau yang maha memberikan manfaat, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kami dan menghasilkan pelayanan bagi masyarakat kami, pelayanan yang holistik, bermutu, berkualitas. Allahumma ya Allah ya Muyassir Yasir, ya Allah Engkau yang maha memudahkan, mudahkanlah ikhtiar kami dalam proses reakreditasi Puskesmas Kabawetan ini dan menghasilkan penilaian yang paripurna. Allahumma ya Allah ya Mudabbir Dabir, ya Allah Engkau maha yang mengatur, aturlah sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Allahumma ya Allah ya Musahil sahil alaina kulla asir, ya Allah Engkau maha memudahkan, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah dari segala kesulitan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ono telu nek tak tiduren sing kesiji Os Bandung Cempaka Putih sing keloro
Are you ready? Ready, ready, ready. Siapa kita? Kader Posyandu. Dari mana kita? Desa Tangsi Duren. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif. Cegah stunting, itu penting. Stunting Desa Tangsi Duren, langkah penting pencegahan stunting. 1. Lakukan IMD pada bayi. Kemudian memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. 2. Rutin periksa kehamilan dan lengkapi vitamin tablet FE pada ibu hamil. 3. Memberikan MPASI pada usia 6 bulan dan imunisasi dasar lengkap. 4. Gizi seimbang dan sanitasi ditingkatkan. 5. Atur jarak kehamilan dengan KB dan rutin ke Posyandu. Cirolu. Posyandu, Posyandu, Posyandu itu penting. Bapak Ibu, balitaku, remajaku, lansiaku, ayo semua Posyandu, kami pantau kesehatanmu. Cegah stunting, cegah stunting, cegah stunting itu penting. Di sini kami kader Posyandu, tugas kami memantau kesehatanmu. Di sini kami kader Posyandu, kami siap melayani Bapak Ibu. Meja 1, meja 1, meja 1, pendaftaran meja 2, meja 2, meja 2, pengukuran meja 3, meja 3, meja 3, pencatatan meja 4, meja 4, meja 4, pelayanan meja 5, meja 5, meja 5, penyuluhan. Ayo semua Bapak Ibu, jangan lupa ke Posyandu. Lanjut. Po ami-ami, belalang kuku-kuku, siap makan nasi kalau malam minum susu. Susu campur roti rasanya enak sekali. Warga Tangsi Duren selalu sehat berseri. Mire, mire tahu tempe nak rasanya. Ayo semua ke Posyandu. Sehat itu nomor 1. Bapak Ibu balitaku, remajaku, lansiaku, ayo semua ke Posyandu. Ayo semua ke Posyandu. Posyandu, pos pelayanan terpadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Layanan Umum Daerah Pak BLUD, jadi dia mengelola instansi itu dengan mandiri, dengan sendirinya, tapi tetap didukung oleh pemerintah daerah, tidak terlepas. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi pada saat presentasi buka pos kemarin itu ada beberapa penyakit di sini yang saya catat masih terbilang tinggi. Itu diantaranya diabetes mellitus atau kencing manis, terus hipertensi, terus tuberkulosis dan HIV, termasuk stunting atau apa tadi. Menurut mitra keluarga Yang menjadi program nasional di Indonesia. Jadi perintahnya langsung dari presiden ke bawahan dinas-dinas teknis. Jadi bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai penyakit yang terbilang angka-angkanya masih tinggi di Kabawetan ini? Terus bagaimana? Di 2 tahun terakhir, khususnya di hipertensi, kami juga sudah memfasilitasi kerjasama dengan Poltekkes terkait dengan pendampingan ada di 2 desa. Di 2 desa dan 1 kelurahan Tangsi Baru dan 1 desa Barat Wetan.
melihat sebenarnya kalau kita bicara hipertensi, kita berada di wilayah perkebunan teh, seharusnya kan tidak terlalu tinggi Pak, karena teh garamnya juga jauh dari laut gitu kan. Tapi yang terjadi ada kasus-kasus yang terjadi ini usia lansia, lanjut yang sudah lanjut usia, pendampingan juga sudah dilaksanakan, bahkan yang dengan saat itu berdasarkan kita sudah MOU dengan Poltekkes juga melalui kawan-kawan di Puskesmas Kabawetan ini, terus dilakukan pendampingan kader di 2 desa, di 1 di kelurahan, 1 di sudah di. Tapi kembali kadang-kadang kita yang menjadi ketika kesadaran masyarakatnya, membangun tingkat kesadaran masyarakat ini yang selalu menjadi PR bagi kami, dan tidak hanya dari sisi kesehatan saja, seluruh dari seluruh segi. Apalagi kalau Pak Kauhan tingkat pernikahannya cukup tinggi, di pesta juga cukup tinggi, gimana nggak naik darah? Kalau terus, dan ini tidak bisa kita hindari Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Kondisi kembali ke bagaimana kita membangun, memotivasi kembali masyarakatnya untuk terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehatnya ini semakin ditingkatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Kades atau Ibu, ini ada harapannya terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kader kesehatan desa sangat mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Kabawetan yang telah memberikan bimbingan kepada kami untuk memfasilitasi kami di bidang kesehatan di desa. Dan kami juga sering mendapat pelatihan dari Puskesmas Kabawetan sehingga bisa menambah wawasan kami sebagai kader desa untuk melaksanakan tugas kami sebagai kader. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas yang telah bekerja sama dengan kami sehingga kami semua bisa melaksanakan tugas kami sebagai kader tanpa halangan suatu apapun. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Tanjung Pak. Ini pertama saya terima kasih tentunya kepada Ibu Kapus telah mengundang di kegiatan dari akreditas Puskesmas Kabawetan tentunya dari pemerintah Desa Tanjung itu sudah sampai data saya itu ada datang terkait dengan yang disampaikan sampai jalan Puskesmas berbeda dari itu mau kasus-kasus di sana kita cuma data yang ada di desa itu memang ada, tapi tidak begitu banyak sekali tidak. Dan juga itu pun dari desa itu sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bekerja sama dengan pihak Puskesmas agar kiranya penyakit-penyakit tersebut ini paling tidak kalau sudah terkena itu mungkin agak mengurangi dengan penyakit. Per tahunnya 1,9 hingga 2 juta pernikahan baru, dan dari pernikahan baru itu rata-rata menghasilkan 1,6 juta kehamilan, dan dari 1,6 juta kehamilan itu menghasilkan 332.000 kasus stunting baru. Nah, jadi itu Pak, kurang lebih gambarannya Pak ya. Nah, dari gambaran hal tersebut bahwa penting kami dari KUA untuk ikut serta, karena kami rasa kami termasuk garda terdepan yang tugas kami adalah fungsi mencegah, dan mencegah itu lebih baik daripada
mengobati. Jadi agar stunting ini tidak terjadi, maka kami Kawani sangat diutamakan untuk ikut dalam kegiatan pencegahan stunting. Bahkan 3 bulan yang lalu kami hadir untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi penghulu. Yang kami hadir saat itu, kami pikir itu kegiatan untuk mengembangkan kompetensi kami dalam pelaksanaan memimpin akad nikah. Ternyata tidak, Pak. Materi pada hari itu ternyata pengembangan kompetensi penghulu itu terkait pencegahan stunting. Nah, jadi itu karena peran kami cukup vital untuk mencegah terjadi stunting, karena stunting ini rata-rata ya karena pernikahan yang baru dan pernikahan anak-anak yang masih di bawah umur. Karena masalah turunannya sangat banyak nih yang nikah bawah umur nih, masalah ekonomi termasuk masalah stunting. Maka alhamdulillah untuk dalam 1 tahun ini kami dengan Puskesmas dan juga dengan Bapak Camat, kemarin kami juga sudah keliling ke desa-desa, kita kegiatan sosialisasi Pak ya terkait masalah stunting kepada masyarakat seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabawetan. Kemudian juga kami alhamdulillah bekerja sama dengan Puskesmas Kabawetan. Alhamdulillah kami kalau masalah MOU tidak pernah putus, Pak. Jadi alhamdulillah kami itu setiap melaksanakan akad nikah, kami wajibkan setiap jantin itu harus ada LC elektronik siap menikah siap hamil. Bukan berarti kami melarang dia menikah, tapi inti dari LC itu bagaimana ia mampu mempersiapkan dirinya nantinya setelah menikah, apakah mampu menjadi orang tua atau tidak. Kalau tidak ya silakan menikah, tapi untuk memiliki anak mungkin dipending dulu karena kan ada LC itu. Maka setiap menikah kami wajibkan LC untuk Kabawetan. Kalau untuk saya sebetulnya di Permai Ilir, kalau waktu itu belum kami wajibkan, tapi di Kabawetan ini kami sudah harus mewajibkan ada LC agar mencegah hal-hal yang tidak terjadi, salah satunya stunting itu. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan Puskesmas dan setiap hari Senin, setiap hari Senin itu jantin yang akan menikah kami hadirkan dulu, wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Nah, di bimbingan perkawinan itu kami menyiapkan jantin bukan hanya siap menjadi siap menjadi keluarga sakinah baik secara emosional, secara hubungan antara suami dan istri, tapi juga bagaimana mampu mempersiapkan kesehatan diri pribadi sehingga nanti bisa memiliki anak-anak yang sehat, menjadi keluarga yang sehat. Karena keluarga sakinah ini bukan hanya masalah harta banyak, tapi keluarga yang sehat itu sakinah itu juga keluarga yang sehat. Untuk apa harta banyak tapi suami sakit, istri sakit? Maka jantin-jantin akan menikah ini kami hadirkan dari Puskesmas untuk bisa memberikan bimbingan perkawinan. Memang benar ada, termasuk ada keluarga masyarakat yang selama ini dia udah masuk lansia. Dalam saya ini intinya dia mau langsung datang ke Puskesmas rasanya kan agak susah jalan atau komunikasi. Nah, kami juga sudah kami sarankan kepada warga masyarakat bersangkutan itu karena termasuk di kelurahan itu setiap sebulan sekali itu ada pos bidu. Nah, di situ itulah warga masyarakat untuk yang berupaya memeriksakan kesehatannya yaitu melalui pos bidu. Jadi itu salah satu kegiatan dari di kantor kelurahan, dan juga ada juga di kelurahan itu salah satunya yang bersama dengan kader yang ada di Kelurahan Kasih Baru, yaitu mengadakan tusnam sehat. Senam sehat itu dilakukan seminggu sekali di aula Kelurahan Kasih Baru. Dan juga kendala yang kami hadapi yaitu di kelurahan itu, terutama kalau kelurahan ini beda sama di desa, Pak. Kalau ke desa kan itu sudah ada anggaran tetap yang dipadukan untuk yaitu menangani masalah permasalahan yang ada sama masyarakatnya. Tapi salah satu di kelurahan ini, nah itu kendala utama karena termasuk di kelurahan itu tidak ada dana kelurahan yang belum bisa kami salurkan melalui termasuk kader-kader yang ada, dan termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita melibatkan masyarakat. Namun kami juga tidak kurang jalan. Intinya kami tetap berkoordinasi dengan Puskesmas. Intinya seandainya di kelurahan itu terjadi
kasus sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu salah satunya kasus stunting. Nah itu kami berupaya dengan pihak puskesmas terkait intinya kami bagaimana solusinya untuk menangani kasus stunting tersebut. Kami dari Polsek Kabawetan, saya pribadi menyampaikan bahwa hubungan emosional kami dengan Puskesmas Kabawetan sejauh ini sudah sangat baik. Terkadang cukup karena kondisi geografis kantor kami dengan Polsek ini dekat. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang aneh itu kami sudah lihat. Lihat aja mobil ambulan, ini pasti ada kejadian ya. Udah detak. Apalagi piket 24 jam, langsung hubungi Bang Aat. Kan Bang Aat yang sering bawa mobil. Bang, ada apa Bang? Bang, kecelakaan Bang, di situ Bang. Langsung kami sama Puskesmas menuju TKP tempat kejadian perkara. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Kabawetan karena hubungan selama ini kami sering dicek tuh kesehatan personil. Kami mengucapkan terima kasih Bapak, Ibu, seperti tinggi badan, berat badan, asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan kadang juga personil ini Bu, mereka ini kuat dalam dinas, tapi mereka nggak sadar kalau mereka ini kolesterolnya kadang lagi naik, asam uratnya kadang lagi pegal-pegal Bu, harus tetap masuk kerja. Jadi saran dari Puskesmas juga, tolong Pak, pola makannya tolong diinikan. Kami juga sebagai Babin Kamtibmas ini Bu, kami memegang namanya desa Bu. Misalnya saya memegang desa A dan desa B. Setiap kegiatan posyandu yang diadakan oleh Puskesmas kami pasti menghadiri, sempat menghadiri setiap bulannya, itu biasanya di tanggal 10. Itu posyandu atau imunisasi balita seperti itu ya Bu. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Tim Surveyor, kami Polsek itu ada namanya program Police Goes to School. Setiap hari Senin bergantian bergilir Babin Kamtibmas menyambangi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kabawetan untuk menjadi pembina upacara. Di samping itu penekanan kami kepada para siswa ini yang sedang maraknya tentang bullying Bu. Kita kadang-kadang melihat di sosial media banyak anak-anak yang mengalami perundungan yang dapat berdampak kepada psikologis ketika ia dewasa nanti, baik itu kekerasan secara fisik maupun psikis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dari Bapak Ibu semua sangat positif sekali, dan demikian juga hasil mungkin pemotretan Pak Ahmad dan saya selama 3 hari ini di Puskesmas Kabawetan ini sangat positif sekali, baik sekali ya Bapak Ibu ya. Izin Pak Kabid, Ibu Kapus, Pak Kasubag TU, Bapak Camat, Bapak Lurah beserta Pak Kades beserta Ibu, kemudian Bapak dari KUA, Bapak dari Kapolsek. Kami mungkin juga minta harapan dan juga mungkin semacam survei kepuasan dari Bapak Ibu semua terkait dari pelayanan yang sudah diberikan oleh Puskesmas Kabawetan. Karena kalau berdasarkan hasil paparan dari Ibu Kapus itu semuanya bagus ya Bu ya, baik itu survei kepuasan pelanggan maupun dari masyarakat. Artinya untuk siklus manajemen kami sangat yakin dan percaya sudah berjalan sangat dengan baik, dibuktikan dengan Bapak Ibu semua selalu diundang dalam lokakarya lintas sektor maupun lintas program. Nah, kemudian juga kami dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan, dan hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Kesehatan, mohon masukan dan saran untuk Puskesmas dalam artian dukungan. Kalau dari dukungan sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya, mulai dari video dukungan dari Bapak Bupati beserta jajaran selama 3 hari ini kita selalu didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan juga Bapak Kabid Dankes dan juga beserta seluruh lintas sektor terkait. Itu ada dukungan yang sangat luar biasa. Artinya dalam forum wawancara yang tertutup ini
mohon kiranya kami sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad tadi, bahwasanya sebenarnya Puskesmas Kabupaten ini sangat potensial Pak, dalam artian berada di ikonnya Kabupaten Kepahyang, berada di tengah-tengah kebun teh Kabupaten Kepahyang. Tadi saya sepakat juga mohon bantuan Pak Camat untuk musrenbang kecamatan ke depan, mohon untuk jalan di depan tolong untuk diprioritaskan supaya dalam akses pelayanan kesehatan yang dalam artian mutu, kualitas pelayanan kesehatan, kemudian dalam artian untuk keselamatan pasien, petugas itu sendiri dapat kita laksanakan juga secara paripurna. Bahkan bukan hanya nantinya kalau hasil pemotretan kami ditanggapi positif oleh tim verifikasi tingkat pusat, dalam artian kita bukan hanya paripurna dalam artian di atas sertifikat saja, tetapi dalam hal memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat di sekitar Puskesmas Kabupaten ini. Dan juga mohon juga nanti Bapak Dinas Kesehatan menjelaskan pada kami semua untuk ke depan program untuk Puskesmas Kabupaten ini. Kami sangat sepakat sekali yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi Pak, kalau bisa ini menjadi nanti puskesmas percontohan, puskesmas tempat kaji banding, karena kita tahu sendiri Pak, kalau dari daerah-daerah lain itu mau ke Kepahyang ini sebenarnya ikonnya terletak di tengah-tengah puskesmas Kabupaten ini Pak. Jadi kami mohon tanggapan dari Bapak selaku Pak Bidang Kesehatan, dan juga nanti dilanjutkan dengan Ibu Kapus dan Pak KTU beserta Bapak Ibu yang lainnya yang masih ingin menanggapi, nanti waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Pak Ahmad, Bu Vera, selamat datang di Kabupaten Kepahyang ini, dan sudah ditunjuk untuk RPA Labkinya untuk menilai Puskesmas Kabupaten ini. Baik Bapak-bapak, Pak Camat dari Kawah, Pak Kades, Bu Kader, Pak Lurah, dan perwakilan dari kawasan. Baik, langsung aja. Baik, dari kita baik sarana maupun tenaga ya. Jadi kalau untuk sarana bangunan ini sudah kita persiapkan untuk rawat inap, puskesmas rawat inap, dan kita sudah mendapat anggaran DAP di tahun berapa? 2017 ya untuk pembangunan penambahan. Kami tetap dukungan kami dari Dinas Kesehatan ya, untuk sarana dan alat kesehatannya melalui dana DAP fisik maupun DAP non fisik untuk pengembangan ya, untuk Puskesmas Kabupaten ini. Apa yang disampaikan nanti untuk Puskesmas Kabupaten ini sama-sama ya Pak Ibu, kita dukung Puskesmas Kabupaten ini menjadi percontohan dari ada kita 14 puskesmas di Kabupaten Kepahyang juga. Dan juga untuk ketenagaan untuk kalau di Puskesmas Kabupaten ini kalau tenaganya hampir sudah cukup kecuali dokter giginya ya. Nah, dokter giginya memang kita di Kabupaten Kepahyang ini masih belum ya, sama apoteker ya. Jadi kemarin kita melalui P3K untuk Kabupaten Kepahyang ini kita usulkan 790 itu di apa? Di ACC semua oleh pusat. Jadi kemarin sudah kita pelaksanaan, sudah lulus semua. Jadi selamat kepada kawan-kawan untuk Puskesmas Kabupaten ini, untuk tenaga P3K alhamdulillah sudah lulus semua. Kemudian juga di Kabupaten ini kita tunjuk sebagai wahana untuk dokter intensif Pak Ahmad ya, untuk di samping Puskesmas Pasar Kepahyang, kemudian Puskesmas Kabupaten ini kita buka wahana untuk penempatan dokter intensif. Jadi untuk ketenagaannya juga alhamdulillah untuk di Puskesmas Kabupaten ini sudah mencukupi ya, walaupun ada 1-2 yang belum
tercukupi. Tapi kami tetap ya berusaha untuk melengkapi baik tenaga maupun juga untuk sarana-prasarana ini. Kemudian juga harapan kami untuk Bapak Kades ya, dukungan ya untuk pembangunan kesehatan khususnya di Puskesmas Kabawetan ini, kita sama-sama mendukung. Jadi tidak cukup aja Bu Kapus, ini dukungan dari bapak-bapak untuk dukungan untuk kesehatan ini sangat kami harapkan. Juga untuk Ibu Kapus kami harapkan ada permasalahan ya untuk di kesehatan, mohon seluruh dilibatkan seluruh kader camat pada desa ya, itu terutama di Loka Krian ini mereka harus diundang ya untuk membicarakan permasalahan yang ada di Puskesmas Kabawetan ini, baik di kesehatannya maupun di sarananya ya. Itu dukung kami. Sekali lagi kami dari Dinas Kesehatan ini sangat mendukung sekali untuk perkembangan dan kemajuan dari Puskesmas Kabawetan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, bagian KUA, Pak Lurah, Pak Kades, kepolisian, dan Bu PKK mewakili, dan juga dari Dinas Kesehatan. Baiklah, terima kasih dalam kesempatan ini. Di sini sesinya kita wawancara, di mana di sini ada unsur penilaian yang saya sangat terima kasih kepada pihak lintas sektor yang telah memberikan asumsinya positif, di mana dalam mendukung, dan ini memang benar adanya, tidak ada dibuat-buat, tidak ada yang direkayasa, dan tidak ada titipan-titipan settingan omongan, ya. Jadi ini alamiah adanya, dan juga saya berharap ke depannya dengan masukan dari survei tadi menjadikan ini sebagai puskesmas yang bisa menjadi rujukan atau potret untuk menjadi tempat studi banding, dan tentunya ini menjadi PR kita, Pak, PR kita bersama, karena puskesmas tidak akan bisa maju atau baik atau sukses tanpa terlibatnya lintas sektor. Jadi kalau memang kedepannya nanti kita sudah akan ada rencana ke depan demikian, otomatis hubungan kita selama ini pasti akan lebih ditingkatkan lagi, karena kalau ingin jadi percobaan biasanya kita harus banyak inovasi-inovasi temuan, sehingga ada alasan untuk orang mau datang ke sini. Jadi harus ada lebihnya, tempat studi banding itu harus ada lebihnya. Tapi kalau kita nggak ada lebihnya, pasti yang datang kecewa, usaha baik tempat kita, gitu. Jadi harapan saya di sini, baik di Dinas Kesehatan, baik dari lintas sektor, kita akan selalu dan pastinya lebih untuk meningkatkan bagaimana mutu pelayanan di Puskesmas Kabawetan ini. Dan saya pribadi di sini dan atas nama seluruh staf Puskesmas Kabawetan siap apapun yang ingin menjadi sebagai ikon, ingin dijadikan ini sebagai wahana untuk studi banding, kami siap untuk melaksanakan hal itu. Dan dari Dinas Kesehatan juga sebelumnya juga Bu, saya juga biasanya memang termasuk yang suka main ke Dinas Kesehatan dan banyak permintaan. Iya, sudah dikenal oleh Dinas Kesehatan. Saya bilang gini, kalau pengen maju kasih fasilitas. Nah, fasilitas di sini bukan berarti harus bla-bla, bukan. Dukungan aja sudah fasilitas. Dan Dinas Kesehatan alhamdulillahnya Bu selalu mendukung. Jadi fast respon. Jadi sehingga apa-apa aja tuh bisa kita cepat laksanakan. Karena kalau tidak ada dukungan, kita susah. Karena puskesmas ini kan anaknya dinas. Iya. Jadi alhamdulillah. Dan Dinas Kesehatan juga mulai dari kepala dinasnya, jajarannya kali sekdis, semua memang mendukung dalam hal kesehatan dan benar-benar mendukung. Makanya kemarin waktu saya mutasi di sini, Bapak Ibu, mungkin saya banyak juga ketemu secara langsung, tapi kita tidak ada ketemu di tempat lain. Yang ini saya sampaikan kepada para dinas, Pak, kalau di situ tolong ya Pak, yuk, aku ini banyak kena di situ, gitu loh. Ini banyak kena ya Pak. Kalau ingin memang ini Kak kita dengan aman Susi ya gitu. Jadi Pak Kadis itu memang mendukungnya effort di sana, baik kepada semua staf, sebenarnya semua kepala puskesmas didukung. Tapi kebetulan kalau sini termasuk yang
suka main lah di dinas. Pasti ditanya, ngapain lagi Susi? Pasti ada gerak. Iya memang. Karena tujuannya itu Pak, kita harus punya komunikasi yang baik dengan pimpinan, ya. Harus punya komunikasi yang baik dengan pimpinan, harus bisa bernegosiasi dalam artian bagaimana kebutuhan kita yang ada di bawah kami sebagai unit UPTD Dinas Kesehatan ini yang akan membawa nama Dinas Kesehatan, yang pastinya hal-hal demikian harus ada dukungan dan berbagai pihak termasuk Dinas Kesehatan. Jadi itu saja. Nah untuk di Polsek betul yang disampaikan sama Pak Babin, karena posisinya lebih tinggi ya, kami ada apa proses cepat respon. Kayak kemarin tuh ada yang teman mayat ya Pak ya, teman mayat ya dia sudah tulang belulang dan itu alhamdulillah cepat direspon, mau ambulan langsung ke atas dan komunikasi kami cukup baik di sini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Pak Ahmad, mungkin tambahan kami dari Dinas Kesehatan, kita untuk RMD, rekam medis elektrik ya, ini agak mungkin nasional, mungkin kita seluruh puskesmas itu harus. Jadi alhamdulillah Pak, untuk kami sudah respon cepat Pak. Jadi kami sudah menemukan vendornya, orang pihak ketiga. Kemarin sudah kami panggilkan ke Dinas Kesehatan. Insya Allah dalam beberapa hari ini ada sosialisasi untuk RMB-nya. Untuk tahun 2024 Insya Allah seluruh puskesmas ini akan di RMB Pak, dengan di connect dengan Simpus, Piker dan apa namanya tuh rujukan itu di RMB. Insyaallah karena anggarannya sudah kita anggarkan. Insyaallah untuk tahun 2024 ini RMB di Kabupaten Kepayang Pak sudah berjalan dengan itu tambahan. Terima kasih. Mau Jumatan. Siapa kita? Puskesmas Kabawetan Akreditasi via paripurna pasti bisa. Yes, 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 mantap. Ingat akreditasi. Ingat Lafki. Lafki. Akreditasi dengan sukacita. Lafki, 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 yes. Masuk dari sambut tadi ya. Mudah-mudahan dijago cara tuh Pak Kadis tadi untuk pelayanannya. Amin. Nah, dukungan komitmen dari Bu Kapus, Pak Kasubag, Dinas Kesehatan, termasuk kawan-kawan. Tidak akan jadi Bu Kapus dan kawan-kawan. Respon TKPP dengan TKSD luar biasa. Saya kemarin siapa yang bising duluan? Si Kobus itu. Kata sebelah ngapus sebelah tuh. Ditengok, oh Pak Ahmad ngasih 10. Lanjut nih. Penetapan target. Jadi pelayanan upaya kesehatan masyarakat itu ada target-target karena kita menjalankan program-program kan kawan-kawan lah DPJ masing-masing, mulai dari PTM, penyakit menular, gizi sampai kes jauh segala macam itu, terus pelaksanaannya terus dimonitoring, terus pelaksanaan lagi targetnya sama itu dituangkan dalam data, bukan hanya di prakteknya aja.
karena kita butuh bukti data. Jadi kalau masih di pikiran itu belum ada poin, nol. Kalau di laptop setengah, 5. Tapi kalau dituangkan dalam dokumen 10. Lanjut. Pelayanan upaya kesehatan masyarakat itu memang tugas kita di puskes ini promotif dan preventif. Dan ya, upaya lebih sesuai dengan penyebab, upaya lebih sesuai dengan penyebab dan tercapai target. Selanjutnya, ini siklus manajemen puskesmas pedesaan. Merevisi dan menindaklanjutin hasil temuan survei. Jadi di situ ada elemen RBOWS. Jadi ini kami yang bertugas dari hari pertama. Saya Dr. Ahmad dengan Ibu Vera di Kabupaten Kepahyang. Selanjutnya slide. Nah ini ya, tadi hari kedua tadi. Ini yang dikirim Pak Riki dari kemarin ini. Jadi sempat saya buat ini slide-nya untuk kawan-kawan di sini. Pak Respon satu lagi. Jadi Pak Henry semangat nih yang tangannya kencang nih. Tidak tahu yang kedinginan ini. Lanjut. Nah, ini tadi ya. Kami apresiasi komitmen, iya, itu tadi ya. Masih ada keliru ya, berarti ATM-nya enggak ini dikit ya, agak bocor ya. Jadi puskesmas Kabawetan dengan kawan-kawan di sini mutu pelayanannya komitmennya tinggi untuk berubah, termasuk keselamatan pasien. Semangat dan seluruh staf puskesmas akreditasi bagus betul. Staf ramah, bersahabat, sangat ceria dan penuh semangat. Karena ada penutupan, jadi saya coba tadi hari kedua. Peci-peci ya. Dokumen dan elemen penilaian sudah diusahakan tersedia dengan sangat baik. Terlihat kolaborasi dan komitmen antara puskesmas dan lintas sektor. Tadi Pak Camat datang, perwakilan BKADO, Dinas Kesehatan, Pak Rospan sampai saat ini saya apresiasi. Nah ini kekuatan itu mulai dari pimpinan lagi. Tidak akan baca kalau tidak ada orang. Ya gini. Dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Ini kolaborasi. Ya. Kualitas dan kemampuan SDM sangat mendukung. Ditambah lagi juga catatan SDMK yang kita temui kemarin. Pak Raspan tadi buat perencanaan SDM yang bagus. Jadi mendukung motivasi kerja yang sangat baik, kompak dan solid. UKP mana? Memiliki semangat untuk memperbaiki setiap elemen mutu dan akreditasi, advokasi dari lintas sektor yang kuat, KUA tadi, Babin TNI-nya belum ada tadi ya. Udah diundang ya? Lanjut. Iya. Nah ini tantangan. Memang kita budaya mutu itu harus ditingkatkan dan tidak bisa. Ucapan terima kasih dari kami tim superior yang hangat mengesankan sini. Bersahabat dan seluruh staf puskesmas Kabawetan. Mohon maaf dari kami tim superior seandainya ada
salah-salah, kehilafan dalam kami melaksanakan tugas, tapi ketenguan kami fleksibel. Kami menyesuaikan dengan walaupun kendali di kami tetap berkomunikasi dengan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Juga ucapan terima kasih tak terhingga dari kesediaan Puskesmas Kabupaten menerima masukan dari survei, karena ini untuk perbaikan itu. Ya. Selanjutnya, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Belum tentu benar yang itu yang biasa. Oke, selanjutnya, akreditasi dengan sukacita. Rapi. Lanjut. Kalau lagi ngobrol tuh tahan jam-jam. Kalau dokumen kalau tidak bisa itu kan ngantuk. Cerianya enggak? Nengok video pagi tadi haru juga. Ini kok apa? Oh, ini bagus. Masukin. Nah, lanjut. Bunga putih, bunga melati. Untuk hadiah pujaan. Terus belajar tak pernah henti. Demi mutu dan passion safety. Sungguh cantik bunga melati. Bunga rafflesia tumbuh sekaki. Ibu dan bapak jangan bersusah hati. Karena yang mendidik dari kayu bakar tidak dibelah. Sangat keras bagaikan jati. Kalau ada kata dan sikap kami yang salah, mohon maafkan sepenuh hati. Maafkan Bapak Ibu. Terima kasih. Ternyata pantun Pak Ahmad. Sawah dicampur oleh petani untuk digarap menanam padi. Akreditasi cukup sampai di sini. Kami pun pamit undur diri. Oh iya, sengaja pas ini saya terakhir. Ya, terima kasih banyak untuk exit conference dan kendali kami serahkan kembali ke Kepala Puskesmas. Oh ini kendali waktu. Sini sendiri. Tandanya nggak balik lagi ke situ. Satu dua lagi 3 2. Oke sih. Terima kasih Bapak.
datang ke sini baik dalam Zoom maupun datang langsung ke sini di Puskesmas Kabupaten ini, yang tentunya dengan keberadaan tim lembaga ini menjadi legalitas kami secara mutu yang akan diterbitkan nanti sertifikat status mutu pelayanan kami yang sudah pasti tidak lepas dari kerjasama baik tim lembaga dalam menilai sesuai dengan EP yang ada, dan juga kerjasama teman-teman yang sudah mati-matian, ya kalau bahasa saya, dalam waktu beberapa minggu ini memenuhi kegiatan ini. Jujur Pak, kalau saya pribadi, saya belum pernah mengalami survei. Saya pribadi, dulu pengalaman saya itu selalu pindah. Tahun 2017 itu fasenya penilaian di Kabupaten Payang ini. Saya pindah karena terlalu banyak mendapatkan informasi bahwa pada saat persiapan reakreditasi banyak yang tentu sama suami. Iya, sampai disusul sama suaminya ke puskesmas. Masih tak balik aku pindah sampai sebegitunya. Jadi terlalu banyak dapat informasi, akhirnya itu jadi menjadi momok. Oh iya, itu menakutkan ya. Akhirnya pindah puskesmas. Memang agak bandel pada saat itu. Tibalah selesai di situ, masuk umroh lengkap. Harusnya umroh lengkap itu dulu di tahun 2020-an. Karena Covid. Nah, langsung harus pikir, alhamdulillah Allah itu tahu. Kayaknya Covid pantas sih ketika masa itu. Nah, itulah, jadi sedikit cerita flashback saya pribadi sebenarnya. Fase akreditasi ini suatu gimana lah ya, menganggap hal menakutkan, gitu aja ya. Nah, jadi Covid, alhamdulillah akhirnya gitu kan. Tiba-tiba di 2023 dapatlah disampaikan bersama dinas, Susi tidak bisa ngelak lagi. Moral lengkap wajib akreditasi, termasuk 3 puskesmas yang sudah didanai dinas. Gitu aja. Nah, tiba-tiba mutasi pindah di sini, walaupun mereka sempat menyiapkan tapi belum final. Mutasi yang kemarin sempat ada fase ikut diklat, belum pernah ikut berakreditasi, ikut pun jadi surveyor. Jadi ibarat katanya berani terjun bebas lah, belum ada pengalaman, tiba-tiba ingin menjadi surveyor. Tapi di sini maksud dan tujuan itu adalah kalau pribadi sih ingin menambah ilmu. Seperti apa sih peningkatan mutu, dan ternyata setelah dijalani ini hal yang menyenangkan, ya, hal yang menyenangkan, dan terutama bukan saya selingkuh, tapi memang lembaga LAFKI menyediakan yang namanya dengan sukacita, sehingga tidak ada beban di sini. Walaupun mungkin kami sampaikan sedikit ya Pak, pada malam technical meeting kami agak sedikit jadi Pak, pada malam technical meeting itu sudah tegang. Wah, aku bapak mesti yo, dan itu yang kami alami. Iya, wah gawatnya, bu gimana? Dokter yang juga bu gimana? Udahlah dong, bismillah aja. Iya, pada hari H terjadi sedikit konflik sinyal. Mungkin bapak ada lihat dan foto kami tidak ada yang senyum. Budak pun sebenarnya di bawah baca-bacaan. Apa yang dibaca? Mungkin apa ya kursi apa itu. Dan jelasnya itu ketegangan kami. Tapi pada saat hari kedua suasana mencair, dan hari ketiga pun suasana pun lebih mencair. Tapi yang namanya pada saat yang tidak mungkin selamanya penilaian kan sudah dibatasi sama kementerian bahwa penilaian itu hanya 3 hari. Jadi tiba di sini kita di waktu perpisahan. Kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu surveyor kalau seandainya selama kita berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan baik dalam sikap dan perbuatan dan ucapan kami mohon maaf atas kehilafan kami. Dan kami juga berharap bukan hanya sebatas akreditasi, silaturahmi kita tetap terjaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Semangatnya pagi. mana? Jadi selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Surveyor, Pak Dr. Ahmad, kemudian Ibu Pera, yang terhormat Bu Kepala Puskesmas Kabupaten, yang terhormat Pak Hedi, Kepala Tata Usaha, yang terhormat seluruh PJ, Mutu,
admin, UKP, UKM, dan Pronas, dan seluruh tim kuat, tim tamu, tim kuat, jadi saya tim kuat, Bu Pera yang sudah melaksanakan survei atau memotret Puskesmas Kabawetan ini selama 3 hari, mulai dari pertama, walaupun apa yang disampaikan hari pertama lewat Zoom agak was-was, agak tegangnya ya. Aduh, baru Zoom itu udah hilang timbul gitu kan. Akhirnya kita terlempar. Alhamdulillah dibantu oleh Pak Ahmad. Akhirnya kita pembukaan di hari pertama berjalan dengan lancar. Dan juga terima kasih kepada Kapus beserta Pak KTU-nya ya sudah membimbing tim kuat ini ya untuk proses akreditasi ini sudah beberapa minggu ya, beberapa bulan menyiapkan dokumen ya sehingga sampai hari ini berjalan lancar. Jadi berkat Bu Kapus yang cerewet ya, tidak Bu yang cerewet, tangguh, kuat ini. Jadi kita berterima kasih ya kepada Bu Kapus ini yang sudah membimbing teman-teman. Dia bukan cerewet tapi ingin membenar ya apa yang kita selama ini kita salah, kita diberikan petunjuk supaya Puskesmas Kabawetan ini meningkatkan mutu pelayanannya ini akan lebih meningkatkan lagi. Kemudian juga kita berterima kasih kepada surveyor. Saya baru hari ini lah ya surveyornya agak namanya tuh agak enjoy gitu. Terbuka gitu ya dengan surveyor. Sekali lagi Pak, terima kasih atas Bapak bukan hanya memotret tapi juga membimbing ya, memberikan masukan ya dan saran untuk perbaikan Puskesmas Kabawetan ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu oleh Pak Ahmad tadi. Kita harus menjadi percontohan ya dari tempat-tempat lain karena kita ini Puskesmas pariwisata ya, mungkin di Puskesmas kita bentuknya Puskesmas pariwisata, jadi ada inovasi lah begitu buat kawan. Di samping juga kita mungkin di BLUD-nya, jadi ada buat kawan-kawan inovasi supaya Puskesmas Kabawetan ini karena strategis di tempat pariwisata, semoga kawan-kawan dari kabupaten lain, provinsi lain bisa berkunjung kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai akreditasi Puskesmas Kabawetan ini resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat.